yang selalu menunjukkan segalanya. Jangan bekerja di ladangnya Tuhan, Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada bekerja bersamamu Tuhan. Segalanya katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap timbang di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap timbang di atas dasar iman. Jangan gerah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanda bergelombang yang berubah, menjadi siap timbang di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap timbang di atas dasar iman. Menjadi siap timbang di atas dasar iman. Menjadi siap timbang di atas dasar iman. Dengan sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya tandingan badai yang bergelora. Dengan sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya tandukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, cita surga nyata penuhi. Dengan sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Dengan sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya tandukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan batas semangatku, jangan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
Sukacita surga nyata penuhi sukacita surga nyata penuhi sukacita surga nyata penuhi puji Tuhan. Amin. Dan Bapak bahkan Ibu Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah meninggikan Tuhan kita. Sudah memuji Tuhan kita. Besarnya kita akan siapkan hati kita. Bejana hati kita yang terbaik. Kita diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersalami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tanda, mulia dan berkuasa. Haleluya, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersalami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum
akan Engkau. Layak dipuji, kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Kagum akan Puji Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan. Puji Tuhan. Menjadi pengakuan kami di hadapan Engkau. Haleluya. Setiap perbuatanmu yang ajaib, Puji Tuhan. perbuatanmu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih kebaikan-Mu dalam Terima kasih, kehidupan Tuhan. kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maha besar, Maha Haleluya. mulia. Engkau Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Terpuji Engkau Tuhan. Tuhan. Amin. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah memuliakan nama Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau sudah disenangkan melalui pujian kami, Glory, glory. penyembahan kami kepadamu Glory ya bagi Tuhan. Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwasanya kami sebagai hamba-hamba-Mu rindu akan kebenaran firman-Mu Puji yang Tuhan. terus membekali setiap kehidupan kami dengan berbagai-bagai pergumulan, dengan berbagai-bagai Terima kasih, pelayanan yang Tuhan. dihadapkan bagi kami. Sesungguhnya kami butuh kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan Haleluya. kami, Bapa. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu Amin. yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tinggallah dalam pengurapan daripada Tuhan nyata atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Silakan siapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu, dengan bersyukur Amin. Puji di Tuhan. dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Layanan selanjutnya saya serahkan kepada Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat sore, selamat menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita melalui media Summit pada kesempatan ini. Sekalipun kita terpisahkan oleh jarak yang ada, tapi fasilitas yang kita gunakan, teknologi yang diberikan Tuhan, bisa mempertemukan kita sama-sama pada kesempatan ini untuk kita terhubung bersama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih dalam mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan tentunya dan kepada Majelis Wilayah yang mempercayakan kami, keluarga yang baru dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk melayani saudara, Bapak, Ibu semua, termasuk dengan hormat saya sebutkan para senior-senior kami semua, senior saya, puji Tuhan. Ketika Pak Ketua menghubungi, memang sejujurnya kaget, tapi saya bilang saya hanya bisa tunduk taat kepada perintah komandan, puji Tuhan, sebab semua dalam pengaturan Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Namun mengingat waktu, kita segera melihat kebenaran firman Allah. Kita membuka bersama dalam kitab Yosua pasalnya yang kelima, puji Tuhan. Yosua pasalnya yang kelima, kita memperhatikan ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Yosua pasalnya yang kelima, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15.
Saudara, Bapak Ibu memperhatikan ayat ini, saya akan bacakan. Dia berkata demikian dalam nama Yesus. Yosua pasalnya yang kelima ayat 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Panglima Bala Tentara Tuhan. Ayat 13 mulai, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bersama cerita yang sangat spektakuler atau fenomenal di pasalnya yang ke-6 tentang jatuhnya Yerikho. Saudara-saudara, dari sejak sekolah minggu, ini menjadi sebuah cerita yang sangat menarik karena ada semacam hal yang luar biasa dicatat di sana tentang jatuhnya atau runtuhnya tembok dan bangsa Israel bisa menaklukkan atau mengalahkan yang namanya kota Yerikho. Ini cerita sangat luar biasa, bahkan dari sekolah minggu ada lagunya, ya. Lagunya itu umat Israel berkeliling kota. Dari lagu itu memang agak sedikit mengganggu apa ya, semacam pikiran saya, karena pencipta lagunya bilang 7 kali keliling kota Yerikho. Padahal kita tahu bersama bahwa dalam cerita itu jelas-jelas hari pertama sampai hari ke-6 1 kali mengelilingi, satu kali 1 hari. Tapi hari ke-7, 7 kali. Jadi sebenarnya totalnya itu ada 13 kali ya. 13 kali keliling kota Yerikho. Tapi apa mau dikata pencipta lagu, kita tidak bisa menuduh apa kekurangan pengetahuannya tentang pemahaman firman atau bagaimana. Yang pasti 13 kali mereka mengelilingi tembok Yerikho, ya, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, sebelum hal yang luar biasa terjadi ini, ada satu cerita kecil yang kita baca pada kesempatan ini, ayatnya pasalnya yang kelima, ayat 13. Di situ diceritakan tentang pertemuan dengan Yosua dan bala tentara Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, memang kita tahu bersama pasalnya yang ketiga itu adalah bangsa Israel baru melewati satu peristiwa di mana mereka menyeberangi Sungai Yordan. Sungai Yordan ini ceritanya juga menarik luar biasa, saudara-saudara. Dan ini Tuhan menyatakan mujizat di sana hebat, ya. Di mana pada masa itu, pada kesempatan itu di pasal 3 diceritakan bahwa sungai itu meluap luar biasa. Artinya secara hitung-hitungan agak sulit untuk diseberangi. Apalagi dengan beban rombongan yang besar, jutaan saudara-saudara ya. Ditambah lagi mereka harus membawa fasilitas yang banyak gitu. Apalagi di barisan terdepan itu ada imam-imam yang memikul tabut perjanjian. Jadi cerita pasalnya yang ketiga, mereka menyeberangi Sungai Yordan, cerita yang luar biasa. Namun saudara-saudara, ternyata belum berakhir, sebab ada langkah selanjutnya yang harus mereka lakukan, yaitu menaklukkan atau melewati kota Yerikho. Saudara-saudara, mari perhatikan, ketika Tuhan suruh kepada Yosua untuk memerangi kota Yerikho, nah secara hitung-hitungan matematis, saudara, bagi Yosua, dia memang seorang panglima perang yang hebat.
dari sejak masih ada Musa. Dia sudah menjadi andalan. Tapi ketika Musa sudah dipanggil oleh Tuhan dan dia harus menggantikan posisi Musa memimpin bangsa Israel, ada semacam kegugupan di dirinya sendiri. Makanya di pasal 1 Tuhan bilang jangan takut dan gentar, gitu ya. Jangan kamu tawar hati. Jadi ada penguatan-penguatan yang Tuhan buat kepada Yosua. Apalagi untuk hal yang besar. Hal yang, saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel di tanah Mesir bukan dididik dalam ilmu militer gitu ya. Angkatan bersenjata dan lain sebagainya untuk menghadapi sebuah peperangan. Jadi ketika mau menaklukkan kota Yeriko bukan sesuatu yang mudah. Hitung-hitungannya sudah jelas bagi Yosua. Sehingga Yosua semacam punya inisiatif. Saya harus mempelajari strategi temboknya, bagaimana membaca situasinya. Memang seorang panglima perang, saudara-saudara, untuk menaklukkan sesuatu dia harus mempelajari medan perangnya, modelnya seperti apa. Maka Yosua, saudara, kita perhatikan bahwa pasalnya yang ke-6 ayat 1 dikatakan bahwa kota Yeriko sudah ditutup pintu gerbangnya. Jadi sudah tidak ada orang yang lalu lalang masuk. Karena mereka sudah tahu ada pasukan besar yang akan menyerbu mereka. Mereka dalam keadaan siap siaga kota Yeriko. Jadi saudara-saudara, di sini kita boleh lihat tidak ada satu aktivitas, tidak ada seorang pun yang berkeliaran di sana, hanya ada dua kubu, bangsa Israel dan bangsa Yeriko. Sehingga Yosua ingin mempelajari strategi yang ada di sana. Dia mendekati tembok Yeriko, ayatnya yang ke-13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ini adalah sebuah tindakan seorang panglima perang mempelajari. Dia ingin memperdalam bagaimana membentuk sebuah strategi dalam penaklukan kota ini. Tapi saudara, ceritanya menarik. Ketika datang mendekati tembok kota ini, malah dia ketemu dengan seseorang. Orang ini lengkap dengan atribut perang di badannya, di tubuhnya. Dan ketika dia ketemu, pertanyaan Yosua cuma satu. Kamu ini kawan atau lawan? Saudara-saudara, dalam ayat ini. Kamu ini kawankah engkau atau lawan? Saudara, kita bisa memahami apa yang ada di pikiran Yosua. Di depannya ini adalah seorang prajurit yang gagah perkasa. Tentunya ada sebuah pemikiran di mana kalau dia kawan, berarti syukur. Karena kenapa? Untuk menaklukkan kota Yeriko ada ketambahan satu prajurit hebat. Tapi kalau dia lawan, lebih baik saya taklukkan dia sekarang, supaya ketika menghadapi tembok Yeriko atau kota Yeriko, prajurit di sana berkurang satu prajurit hebat. Jadi yang di pikiran Yosua kita bisa pahami. Dia ingin memastikan orang ini siapa? Kamu kawan atau lawan? Tapi justru apa yang dia ingin cari tahu, apa informasi yang dia ingin tanyakan tidak terjawab. Maka jawabannya berbeda. Ayatnya yang ke-14. Jawabnya, bukan. Kata bukan mempertegas pertanyaan tadi. Bukan kawan, tapi juga bukan lawan. Saudara-saudara yang terkasih, ini luar biasa ya. Tetapi pernyataannya berbeda jauh dari apa yang diharapkan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang aku datang. Jadi orang yang dihadapi Yosua dan Yosua bertanya kawan atau lawan, malah dia memperkenalkan jati dirinya, siapa dia sebenarnya, saudara-saudara. Dan dia bilang, akulah panglima bala tentara Tuhan. Aku bukan ada dari antara prajurit Israel, aku bukan dari antara prajurit Yeriko, tapi aku dari surga, dari Tuhan. Luar biasa ya. Saudara-saudara, ayatnya yang ke-14,
ketika mendengar pernyataan dari orang yang dihadapi oleh Yosua ini, Yosua punya tindakan luar biasa. Ayat ini berkata, ayat 14 selanjutnya, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan, luar biasa. Karena kenapa? Yosua merespon secara cepat. Orang yang di hadapannya bukan orang sembarangan. Orang yang di hadapannya bukan orang yang biasa-biasa. Bahkan dia bukan prajurit dari dunia ini. Dia bukan panglima dari dunia ini. Tapi Alkitab memberi keterangan, dia adalah panglima dari sorga. Dan Yosua respeknya luar biasa. Dia sujud menyembah sampai ke tanah. Penyembahan yang diberikan oleh Yosua adalah penyembahan tertinggi dalam budaya-budaya penyembahan pada masa itu. Di Timur Tengah, saudara-saudara, khususnya di Israel juga ya. Jadi memberikan penghormatan tertinggi. Ayatnya yang ke-15, dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya dalam kesempatan ini hanya membagikan, kita sharing kebenaran firman Allah, sebab saya harus akui bahwa semua yang mendengarkan khotbah saya pada kesempatan ini, saya dengan hormat adalah senior-senior saya, ya saudara-saudara. Tapi dalam kesempatan ini dari Tuhan melalui wilayah diberi kepercayaan untuk membagikan kebenaran firman Allah yang Tuhan percayakan dalam hidup saya untuk kita sama-sama menikmati kekayaan surgawi. Nah, saudara, kita perhatikan bersama yang perlu kita ingat bersama. Apa yang terjadi di pasal 6 itu bermula atau berawal dari yang terjadi di pasal teks yang kita baca ini. Kalau tidak ada yang terjadi di apa yang kita baca pada kesempatan ini, maka pasal 6 tidak akan pernah muncul. Ada hal mujizat yang luar biasa yang terjadi di pasalnya yang ke-6. Rubuhnya tembok Yeriko, jatuhnya tembok Yeriko. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kita pelajari apa di dalamnya, saudara-saudara, luar biasa. Saya mendapatkan sebuah pemahaman di mana ini Yosua punya sikap, Yosua punya tindakan, keputusannya, dia bersikap, saudara-saudara, itu begitu penting, sehingga itulah yang membuat terjadinya pasalnya yang ke-6. Karena kenapa? Saudara, mari perhatikan. Yosua, dua hal penting, saudara. Saya bilang langsung, yaitu adalah pertama, ketika Panglima Bala Tentara Tuhan menyatakan dirinya, dia bilang, akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Ini adalah menjawab segala keraguan yang terjadi dan pikiran yang berkecamuk di pikiran Yosua. Bagaimana saya harus menaklukkan? Bagaimana dengan berbagai pertanyaan, strategi apa yang harus saya ambil? Ini begitu kokoh, begitu luar biasa. Terus saudara, kita hamba Tuhan tentunya tahu tembok Yeriko yang begitu tebalnya luar biasa ya. Bahkan kita saudara-saudara tidak mendapatkan ukuran yang tepat, tapi dari literatur memberi penjelasan kurang lebih ada tiga kereta kuda bisa beriringan berjalan bersamaan. Jadi kira-kira kereta kuda itu ukuran lebarnya kira-kira 1 meter sampai 1,5 meter. Jadi bisa bayangkan kalau bayangkan seperti 3 mobil bisa jalan di atas tembok itu. Tebalnya luar biasa. Jadi dalam pikiran Yosua bagaimana caranya? Tetapi bala tentara Tuhan dengan ini ingin menyatakan segala ketakutanmu, segala kekhawatiranmu, segala kecemasanmu untuk menghadapi tembok itu, sekarang aku datang. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudara, Panglima Bala Tentara Tuhan ingin menyatakan dua hal. Pertama, dia ingin memulihkan kepercayaan keyakinannya kepada Tuhan.
Dia ingin memulihkan keyakinannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Saudara-saudara. Dan yang kedua, dia ingin memulihkan ketundukan dari Yosua terhadap Tuhan. Dua hal ini. Tapi saya mau tekankan yang paling terakhir aja. Saudara-saudara, pemulihan ketundukan terhadap diri Yosua penting. Ayatnya yang ke-14. Jawab. Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, korelasinya dengan kita hamba-hamba Tuhan, saya harus akui bahwa kita ini hamba-hamba Tuhan ini pemimpin dalam hal agama. Walaupun kita pemimpin dalam hal agama, tetap kita namanya pemimpin. Dan begitu sangat rawan bagi seorang hamba Tuhan bisa jadi angkuh. Mohon maaf ini. Bisa jadi sangat rawan bagi seorang pemimpin untuk bisa jadi sombong. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi kita bisa belajar dari yang namanya Yosua. Dia seorang panglima bala tentara Tuhan. Tidak diragukan lagi kepahlawanannya. Tetapi ketika dia ketemu Tuhan, dia sadar dia bukan siapa-siapa. Ketika dia ketemu dengan panglima bala tentara sorga, dia sadar dia tidak punya kemampuan apa-apa. Sehingga tindakannya, sikapnya jelas. Dia tunduk, dia sujud, dia serahkan segala urusan Yeriho ke dalam tangan panglima perang yang baru. Saya memang panglima perang, tapi saya hanya panglima perang di dunia. Sementara panglima perang ini adalah panglima perang hebat. Karena dia panglima bala tentara sorga. Sehingga saudara-saudara bisa bayangkan kalau ada dua panglima perang hebat bersatu. Apa yang bisa melawan mereka berdua? Puji Tuhan. Sehingga yang terjadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketundukan dari Yosua, penaklukan diri dari Yosua, itulah yang menghasilkan hal yang luar biasa di pasalnya yang ke-6. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak belajar kita dari kasus-kasus atau cerita-cerita dari kebenaran firman Allah. Ya, Saul adalah seorang raja yang sangat luar biasa. Tapi dia, kita tahu bersama, adalah raja yang gagal. Walaupun dia gagal, diizinkan Tuhan berpuluh-puluh tahun masih memimpin jadi raja di bangsa Israel. Padahal kegagalannya di awal-awal kepemimpinannya sebagai raja. Kenapa saudara-saudara? Lihat, dia memang betul. Saudara, dalam perjanjian lama ada dua pemimpin. Satu pemimpin secara kerajaan ya, atau secara politik. Ada raja yang berkuasa, tapi pemimpin dalam agama ada. Nah, sementara pada masa itu pemimpin dalam agama yang tertingginya itu adalah Samuel. Betapa Saul tidak tunduk kepada Samuel. Sehingga yang terjadi kegagalan dan Tuhan menolak Saul. Tuhan harus mengutus orang yang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, betapa penting bagi kita hamba Tuhan penundukan diri, puji Tuhan. Sebab kita rawan untuk menjadi tinggi hati, rawan untuk menjadi sombong, puji Tuhan. Saudara, tidak bermaksud untuk menyinggung seseorang, tapi pada kesempatan ini saya pun belajar untuk ini. Ketika kami dilantik menjadi gembala, pesan-pesan dari wilayah sangat jelas bagi kami. Apalagi Om Ketua dan juga Om Sekretaris memberi wejangan-wejangan. Dia sampai bilang, Om Sekretaris bilang, yang penting kamu bisa taat sama pimpinan. Kalau kamu tidak taat sama pimpinan di dunia, bagaimana kamu bisa taat sama Tuhan? Wah, ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi, sangat sinkron dengan kebenaran firman Allah yang kita ikuti pada kesempatan ini. Betapa pentingnya bagi hamba Tuhan untuk penundukan diri kepada Tuhan. Saya pun terus berjuang untuk itu, melakukannya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak contoh-contoh dalam Alkitab.
Satu saya mau tekankan adalah terkadang sisi manusia kita memang harus dibuat nol sama sekali baru Tuhan mau bertindak. Yosua dia menempatkan diri lebih rendah di bawah segala-galanya, sehingga dengan kata lain sisi manusianya nol sama sekali, ya. Kalau kita belajar dalam grafik, di bawah titik nadir kira-kira sisi manusianya, baru Tuhan bertindak secara luar biasa. Puji Tuhan. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Kita mulai dari siapa? Musa misalnya. Musa itu di usia 40 tahun dia sudah hebat, sudah merasa bisa memimpin. Tapi Tuhan bilang belum waktunya karena perlu dikikis lagi. Kamu masih sombong, kamu masih angkuh. Bayangkan dia sampai berani membunuh orang gitu ya. Pada akhirnya Tuhan buang dia sampai di mana? Di padang gurun 40 tahun menggembalakan, saudara. Sehingga dia itu ketika mau diutus Tuhan di usia 80 tahun dia bilang aku sudah petah lidah, sudah tidak kuat, sudah mengomong sudah gagu gitu, sudah kaku gitu. Karena 40 tahun hanya bergaul dengan apa? Hewan, domba, kambing, dan lain sebagainya. Mertuanya punya. Jadi saudara-saudara, Tuhan harus membuat sisi manusia kita 0%, baru Tuhan mau bertindak secara luar biasa dalam hidup kita. Itulah Musa. Bagaimana dengan Daud? Daud sama. Tuhan sudah lantik menjadi raja dia di usia yang masih muda. Tapi apakah langsung duduk jadi raja? Enggak. Tuhan masih izinkan Saul jadi raja sampai berpuluh-puluh tahun. Karena menunggu si Daud pembentukannya, sisi manusianya 0, puji Tuhan. Baru Tuhan mau bertindak secara luar biasa. Yusuf sama juga. Yusuf sudah diberi mimpi di usia yang masih muda. Tapi apakah langsung terjadi? Enggak. Tuhan harus proses. Kikis sisi manusianya. 0 baru bisa terjadi. Begitu juga peristiwa yang terjadi dengan Gideon. Gideon itu untuk memerangi sebuah bangsa yang menjajah bangsa Israel, ya, bangsa Midian, saudara-saudara. Apa yang dibuat oleh Tuhan terhadap Gideon itu luar biasa. Itu pasukannya itu yang 32.000, Tuhan bilang terlalu banyak, kurangi. Dari 32.000 berkurang menjadi 10.000. Tuhan bilang masih banyak, kurangi. Saudara, dari 32.000 menjadi 300 pasukan. Saudara, dalam hitungan matematis 32.000 ini di bawah, kalau bilangan desimal di bawah 0%. Saudara, jumlah pasukannya. Tapi Tuhan mampu berbuat karena sisinya manusia kita 0% di hadapan Tuhan. Saudara, pesan kebenaran firman Allah sederhana. Bagaimana kita menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Terkadang saking terlalu banyak kepercayaan, terlalu banyak kebisaan, membuat kita terkadang mengenyampingkan sisi Tuhan dalam hidup kita. Makanya dalam kitab Petrus, Petrus bilang bahwa kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Puji Tuhan. Bahkan pelajaran di dalam Tuhan menghukum kota Yerusalem gara-gara apa? Pemuka-pemuka agama pada masa itu yang tidak baik dalam memimpin umat Tuhan. Sehingga Tuhan harus menghukum Yerusalem tahun 70 oleh Jenderal Titus. Nah, itu luar biasa, saudara. Kesimpulan dari kebenaran firman Allah pada sore hari ini, mari kita taklukkan, tundukkan diri kita. Saya punya slogan begini, seorang hamba, saudara-saudara, kata hamba berarti menempatkan diri lebih rendah dari yang kita layani. Kita ini melayani Tuhan dan melayani jemaat. Jadi menempatkan diri bukan berarti juga menempatkan diri lantas kita diperlakukan semena-mena oleh orang lain. Enggak. Kita tetap punya wibawa Kristus. Hanya saja menempatkan diri karena bagi Tuhan namanya pemimpin adalah pelayan. Itulah yang diajarkan oleh Yesus. Nah, penundukan diri ini penting. Puji Tuhan. Kiranya kebenaran firman Allah yang disampaikan pada kesempatan ini akan semakin mendorong saudara-saudara untuk supaya kita semakin hari semakin kita menundukkan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Allah. Saya serahkan kepada majelis wilayah. Puji Tuhan. Ya, baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Pak Nonto
karena waktu kita sangat mepet, karena kita akan segera ke GDS, maka doa syafaat saya serahkan langsung ke Pak Sakaria, tolong dipercepat, diperpadat Pak, dan sekaligus setelah Pak Sakaria berdoa, nanti lanjut langsung ke Pak Markus doa penutup. Terima kasih, silakan Pak. Oke, mari kita satukan hati, kita berdoa. Malam hari ini kami bersyukur kami dapat mengadakan ibadah pertemuan wilayah ya Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, bahkan kami sudah dengar firman Tuhan, di mana kami belajar dari Yosua yang memiliki penundukan diri kepada otoritas Tuhan, yaitu Engkau sendiri melalui bala tentara yang bertemu dengan Yosua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan sore hari ini sebelum kami mengakhiri pertemuan kami berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai, pemerintahan yang ada dari pusat sampai bawahan. Kiranya Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menolong pemimpin-pemimpin di bangsa ini, sehingga melalui apa yang Tuhan kerjakan melalui hidup mereka, bangsa ini boleh terus berjalan dan dapat mengatasi persoalan-persoalan yang sedang terjadi di bangsa ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata atas bangsa kami, dan sehingga persoalan-persoalan yang terjadi, baik bencana alam, baik virus corona, dan yang lain Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan campur tangan sehingga semuanya segera teratasi, dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan, Tuhan terus memberkati, khususnya yang ada di wilayah 15 Jember ini, Tuhan memberkati, kiranya kuasa Tuhan terus memperlengkapi kami, sehingga kami terus kuat, kami terus mampu, dan kami dapat melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab, melayani Tuhan dengan penuh penundukan diri, menundukkan diri kepada pimpinan-Mu ya Tuhan. Berdoa buat organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia, kami terus mendukung dalam doa, khususnya dalam menjelang Mubes yang akan segera dilaksanakan pada tanggal 15 sampai tanggal 17 Maret ini. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, biarlah seluruh proses musyawarah besar ini berjalan dengan baik, dan siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin ke depan, kiranya Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati, sehingga yang dikerjakan biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa berjalannya proses pemilihan biarlah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Doa kami berkati juga para pemimpin majelis daerah, majelis wilayah, komisi-komisi daerah, komisi-komisi wilayah. Tuhan terus memberkati, biarlah semua turut bekerja bersama-sama dan bergandengan tangan bersama-sama demi kemajuan pelayanan Gereja Pantekosta di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau baik dan Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah memimpin kami dalam persekutuan melalui virtual Zoom ini. Kiranya Engkau Allah yang selalu campur tangan dalam kehidupan kami, hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan, Engkau pakai lebih hari, lebih heran, lebih berkenan kepadamu. Engkau memberkati kami semua, majelis wilayah Engkau pakai lebih hari, lebih berkenan, lebih heran di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya buat pimpinan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada akhirnya, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam nama Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Waktu berikutnya kami serahkan kepada Bapak Ketua. Silakan Pak. Puji Tuhan, haleluya, shalom semua. Tetap semangat, tetap kita doakan untuk acara Mubes kita yang sudah dekat. Doakan kami, ada beberapa teman-teman kita dari wilayah Jember, saya dengan Pak John, ada Bapak Rofi, ada Om Karel, Bapak Yirmia, Bapak Doni. Kami akan mengikuti Mubes minggu depan ya, biar kita diberi sehat, semua kuat. Tuhan tolong, biar terpilih yang sesuai kehendak Tuhan. Kita semua GPDI
Kita menginginkan yang terbaik buat GPDI ke depan. Siapapun yang terpilih, itu yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, tetap semangat. Haleluya. Haleluya. Selamat malam semua. Mungkin ada dari Buben kali atau gimana, Buben? Kepada Bapak Ibu Gembala yang mau mengisi perpuluhan bisa japri ke bendahara wilayah, biar bendahara akan catat perpuluhan yang Bapak akan isi di bulan yang berjalan ini. Itu aja yang dapat disampaikan, dan mengenai laporan akan saya share dalam bentuk PDF. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke. Terima kasih ya Bapak Yanto dan Ibu. Terima kasih yang sudah bertugas semua. Terima kasih semua teman-teman sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati semua ya. Puji Tuhan, selamat malam. Tetap semangat. Puji Tuhan. Oh iya, Bapak Ibu, ini ada berkat dari Jemaat Tuhan Mayang. Seperangkat kerupuk ya. Mungkin kalau kita bisa ketemu di Jember, bisa saya antarkan. Bagi yang tidak bisa, ya kita ketemu di bulan depan. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ke lapangan bulu tangkis, Bu. Oke, hari Sabtu. Ya, jadi jika Bapak Ibu ada di posisi di Jember, bisa kabarkan. Lapangan bulu tangkis Jember. Boleh, hari Sabtu ya. Ya. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke. Ya. Yang lain sudah mau pamit, mungkin mau ikut langsung doa JDS. Nah, sama. Oke, silakan lanjut. Sore. Oke, kita saling mendoakan ya buat teman-teman kita yang lagi dalam keadaan flu pilek berat. Kita tetap berdoa ya, biar semua dalam pertolongan Tuhan, tetap sehat, tetap kuat, dan dapat melayani Tuhan sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semua. Saya pamit ya. Oke, silakan.